Shalom teman-teman. Perkenalkan, saya Gabriela Krisna Ramita Sijabat. Saya adalah salah satu pewarta dari Badan Pelayanan Keuskupan Kota Bandung. Dan sedikit profil tentang saya sebelum kita masuk ke tema kita hari ini yang berjudul Lunas. Adalah sedikit kalau saya masih bersaksi, kalau suara kesaksian saya masih terdengar, itu tanda bahwa saya masih hidup. Begitu juga dengan teman-teman. Jadi jangan berhenti bersaksi ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja tentang tema kita hari ini, lunas. Apa sih yang harus lunas? Hutang, tagihan, sewa, banyak ya. Tapi apa sebenarnya yang mau kita sama-sama bicarakan hari ini? Ngomong-ngomong soal hutang, ada banyak sekali nih teman-teman meme yang muncul dari media sosial yang tentang hutang dan cukup menggelitik gitu ya, buat kita ketawa gitu. Coba kita lihat deh teman-teman. Nih, yang pertama nih. Yang pertama itu bilangnya begini: Pak Presiden, tolong penjarakan teman-teman saya yang tiap kali ditagih hutang pura-pura lupa. Ya itu ya, pura-pura lupa. Jadi kalau ditagih hutang, saya ada hutang gitu ya. Jadi yang punya hutangnya itu yang lupa, bukan yang nagih hutangnya gitu ya. Nah, atau yang kedua nih, ini paling lucu sih buat saya teman-teman. Jadi pas namanya Bapak Rudy Tobing datang ke nikahan temannya yang punya hutang sama dia. Jadi waktu dia ngasih amplop, dia nggak naruh duit, tapi dia nulis aja seperti ini: RP rupiah gitu ya, 460.000 rupiah. Selamat menempuh hidup baru. Maaf kami tidak bisa kasih kado, biarlah hutangmu lunas daripada aku capek nagih, kata dia kan, dari Bapak Rudy Tobing ini gitu ya teman-teman. Jadi kayak dia bilang, udah hutangmu lunas lah, aku nggak bisa ngasih kado, nggak bisa ngasih uang di amplop pernikahanmu ini gitu. Nah, ini sangat lucu sih menurut saya teman-teman. Dan yang ketiga nih gitu ya, ini yang aduh sedih sekali gitu ya. Waktu dia butuh uang, dia mohon-mohon ke gue, tapi waktu gue nggak nagih nih uangnya, gue yang sujud-sujud. Astagfirullahalazim ya teman-teman ya. Jadi sampai lupa gitu siapa yang punya hutang gitu, siapa yang sujud gitu ya, siapa yang galak gitu. Aduh, ya ini cuma lucu-lucuan aja teman-teman. Tapi sekarang daripada kita ngomongin orang lain yang ngutang gitu ya, mending kita sama-sama nanya nih ke diri kita sendiri. Apakah kita juga berhutang gitu ya? Dan ada nggak sih sebenarnya hutang yang mungkin selama ini kita belum lunas? Nggak harus sama orang lain, entah itu sama diri sendiri atau mungkin sama Tuhan gitu ya. Coba kita berpikir sejenak, mengingat-ingat gitu ya, ada nggak ya kita punya hutang mungkin sama diri sendiri, atau mungkin nggak sama orang lain tapi sama Tuhan gitu ya, atau sama diri sendiri. Jadi teman-teman, sambil merenung, saya mau cerita sedikit. Dulu, saya itu pernah berhutang. Ini beneran berhutang ya teman-teman, sama seseorang gitu. Demi apa? Demi membayar uang sewa kos saya. Waktu itu saya memang sedang dalam kondisi ekonomi yang sangat tidak baik teman-teman. Dan waktu itu bisa dibilang upah saya pun turunnya, gaji saya itu turunnya atau cairnya itu terlambat, atau saya harus nunggu-nunggu sih. Dan tabungan saya pun lagi nggak ada waktu itu, lagi seret-seretnya. Dan saya dalam krisis ekonomi yang luar biasa lah waktu itu, sampai-sampai harus menghutang ke orang untuk membayar sewa kos saya. Teman-teman tahu nggak sih rasanya waktu itu gimana? Rasanya ya, setiap saya bangun pagi, saya tuh yang saya pikirin tuh bagaimana cara melunasi hutang ini. Karena saya malu teman-teman, saya sadar saya berhutang dan saya malu gitu ya. Dan setiap hari tuh nggak nyaman.
setiap hari tuh nggak nyaman, nggak aman, nggak pernah merasa aman, dan selalu seperti dikejar-kejar. Walaupun mungkin teman saya tuh nggak nagih tiap hari gitu ya, tapi selalu seperti dikejar-kejar, dan saya seperti punya beban yang terus mengikuti saya. Dan setiap kali kekhawatiran melanda saya waktu itu teman-teman, setiap kali saya mulai merasa terbeban, sangat terbeban, yang saya lakukan tuh cuma datang ke Tuhan. Saya minta ampun, Tuhan ampuni saya karena mungkin saya memang gak pandai mengelola uang saya dengan baik. Ampuni saya ya Tuhan. Saya bener-bener bertobat waktu itu ya teman-teman, dan bener-bener menyadari segala kelemahan-kelemahan saya waktu itu. Dan puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong saya. Tiba-tiba ada seseorang mengirim ke rekening saya uang yang cukup untuk saya bertahan sampai gaji saya cair. Dan bagi saya itu adalah mujizat luar biasa ya. Dan semenjak itu teman-teman, saya nggak pernah mau berhutang, karena saya tahu rasanya nggak enak sekali, seperti jadi budak gitu ya, seperti dikejar-kejar. Nah, dan itu sangat tidak enak teman-teman. Nah, itu sedikit cerita dari saya tentang hutang gitu ya teman-teman ya. Dan sebenarnya coba kita renungkan, apakah sebenarnya kita ini bebas dari hutang gitu ya? Tapi teman-teman, satu hal yang perlu kita sadari adalah ini ya. Sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang berhutang. Itu tertulis dalam Roma 8 ayat 12 sampai 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kamu hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan kamu akan hidup. Jadi kita semua adalah orang yang berhutang. Tapi kepada siapa? Bukan kepada daging. Ya, karena daging itu membuat kita mati, membuat kita masuk dalam perbudakan, dan ujungnya adalah maut, mati gitu. Jadi bukan kepada daging. Lalu kepada siapa ya? Bagaimana maksudnya ini gitu? Kenapa kita adalah orang berhutang? Bagaimana bisa kita jadi orang yang berhutang menurut Roma 8 ayat 12 sampai 13 ini? Jawabannya pun ada di sini, teman-teman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena ini teman-teman, kita semua gak terkecuali, semua orang dikatakan di sini sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah berdosa. Gak peduli kita sebaik apapun sama orang, gak peduli kita setulus apapun, tapi pasti kita semua pernah berdosa, telah berbuat dosa. Dan untuk memanggil Bapa, Tuhan sebagai Bapa, untuk merasakan banyak kebaikan Tuhan setiap hari, teman-teman, sebenarnya kita nggak layak. Untuk bisa ikut ibadah ini aja, dan dengan mesra bisa manggil Bapa, bisa berdoa, bisa bersyukur, sebenarnya kita nggak layak. Sangat tidak layak, teman-teman. Tapi buktinya, toh kita semua di tempat ini merasakan banyak kebaikan Tuhan, dan kita semua beribadah dan memanggil Bapa dengan mesra pada waktu kita menyembah Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Kita semua memanggil Bapa. Itu buktinya. Lalu kenapa bisa begitu? Tentu itu bukti bahwa kita semua sebenarnya telah diselamatkan. Walaupun kita berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kita semua sudah dilayakkan. Makanya teman-teman di tempat ini, ya, makanya kita ada semua di sini, itu karena kita semua telah diselamatkan. Apa buktinya?
Ya, teman-teman pasti tahu ya. Ada 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, teman-teman. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Itu kata firman Tuhan. Kita semua udah dibeli dan lunas, teman-teman. Gak berhutang. Tuhan itu membeli kita bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas yang wah, yang mahal, bukan. Tapi dengan pengorbanannya di kayu salib. Dan itu lunas, teman-teman, lunas. Saking kita berhutangnya waktu itu dengan dosa, dengan daging kita gitu ya, kita menjadi budak dosa, budak dari setiap kecenderungan kita yang gak baik. Setiap perbuatan yang kita tahu itu salah, kita tahu itu gak benar, kita sadar, tapi entah kenapa sulit, teman-teman, sulit untuk lepaskan itu, sulit untuk berhenti dari itu. Pernah gak sih teman-teman ngerasain itu? Saya sendiri pernah. Saya sendiri mengerti bagaimana rasanya jadi budak dosa, teman-teman. Saya pernah kecanduan melakukan penyimpangan hanya demi kenikmatan sesaat. Saya pernah jatuh dalam dosa pornografi. Bahkan jatuh dalam dosa ini sangat dalam, sampai saya tuh selalu merasa bersalah dan jijik kepada diri saya sendiri. Saya sadar ketika saya melakukan itu, sebenarnya saya sadar, tapi entah kenapa kayak hasrat itu begitu besar dan saya sulit untuk menghentikannya, teman-teman. Tapi sesudah saya melakukan itu, saya langsung merasa jijik. Saya langsung merasa bersalah dan merasa gak pantas di hadapan Tuhan. Dan saya sampai benci sama diri saya sendiri, teman-teman. Kenapa sih kamu ngelakuin itu terus? Kenapa gitu ya? Kenapa gak bisa berhenti sih? Sampai di satu titik saya sadar, memang saya gak bisa menghentikannya sendiri. Kita semua gak bisa membiarkan atau membuat diri kita bebas dari budak dosa. Kita nggak bisa. Kita perlu satu pribadi yang benar-benar sudah membeli kita, dan bukan membelinya dengan hutang, bukan, tapi lunas. Dan waktu itu pertobatan saya bahkan sampai saat ini, teman-teman, itu terus diuji. Setiap kali saya mulai jauh dari Tuhan, setiap kali saya mulai lupa sama Tuhan gitu ya, setiap kali saya mulai sibuk atau mungkin mulai kehilangan arah, kehilangan kasih mula-mula gitu ya, saya terus diuji, digoda lagi dengan dosa ini. Tapi syukur kepada Allah, teman-teman, syukur kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Setiap kali saya ingat bahwa ada yang sudah mati bagi saya, ada yang sudah membeli hidup saya dengan darahnya yang mahal, dengan pengorbanannya di kayu salib, saya berhasil kembali lagi. Karena saya nggak mau, teman-teman, itu sia-sia. Saya nggak mau apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun lalu buat kita semua itu sia-sia. Saya nggak mau. Saya nggak mau Tuhan kalah cuman gara-gara saya nggak memilih Dia. Itu, teman-teman. Jadi ingat, kalau kita ini semua sudah lunas dibayar. Oleh siapa? Oleh Dia yang mati di kayu salib. Oleh karena itu, sudah layak dan sepantasnya kita yang dulunya budak dosa, yang sudah dibeli, budak ini sudah dibeli dengan pengorbanan, dengan darah yang mahal di atas kayu salib.
maka sudah sepantasnya kita jadi milik orang yang membeli kita. Ada amin? Amin ya. Siapa yang membeli kita ya? Siapa lagi? Our Savior itu Jesus Christ yang membeli kita. Karena itu sudah layak sepantasnya juga kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan perbuatan kita, dengan tangan kita, dengan pikiran kita, dengan mata kita, dengan bibir kita, dengan kaki kita, dengan seluruh tubuh kita. Sudah layak dan sepantasnya kita jadi milik orang yang membeli kita itu, penyelamat kita. Kita sudah layak dan sepantasnya memuliakan Dia dengan tubuh kita. Bagaimana caranya teman-teman? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bertobat teman-teman. Confess ya. Confess ini artinya bertobat. Kita mari sama-sama terus bertobat, terutama di masa Advent ini teman-teman. Ini adalah masa-masa yang sangat tepat untuk kita kembali bertobat dan datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan seperti ini. Waktu banyak orang datang kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, mereka pun ingin bertobat, mereka ingin datang kepada Tuhan. Tapi apa yang harus kami perbuat saudara-saudara, kata mereka. Dan jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah. Ini langkah yang paling pertama, bertobat. Setiap kali kita datang ke Tuhan, yang pertama kali kita sadari kita ini lemah. Dan yang pertama kali patut kita lakukan adalah bertobat dan memberi diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau dibaptis artinya ya kita mau menenggelamkan semua dosa-dosa kita. Ya. Ini. Jadi mari teman-teman kita datang dan bertobat. Bagaimana bertobat itu? Bertobat itu berbalik arah teman-teman. Berbalik arah. Dari yang awalnya kita pikir gitu ya, hidup ini mau-maunya kita aja, kita balik arah. Oh, hidup ini bukannya lagi tentang diri saya sendiri, tapi tentang pribadi yang sudah membeli hidup saya. Gitu ya. Pribadi yang sudah mengorbankan dirinya sampai di atas kayu salib. Untuk itulah saya hidup. Berbalik arah. Yang awalnya kita pikir untuk mengikuti keinginan kita sendiri, sekarang kita berbalik arah. Dan yang kedua, kita mengaku dengan jujur, teman-teman. Ini cara pertobatan yang paling baik. Mengaku dengan jujur di hadapan pastor, di hadapan romo, atau ya kita mengaku dengan jujur semua dosa-dosa kita, entah itu baik, entah itu buruk. Semuanya dosa, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk ya. Semuanya memang benar-benar tidak baik, sehingga kita harus mengaku semuanya itu dengan jujur. Berat, teman-teman. Tapi Allah setia, itu yang Dia katakan di firman-Nya. Allah setia kalau kita mengaku dengan jujur. Dan yang ketiga, menjauhkan diri kita dari dosa. Say no to sin, ya. Kita benar-benar menjauhkan diri dari setiap hal-hal yang membuat kita berdosa. Saya pernah teman-teman sampai saya itu off, bener-bener off media sosial, off Instagram, off Facebook, dan cuman WA aja karena itu untuk berkomunikasi ya, dan nggak bisa ditolerin kadang-kadang. Jadi saya off IG, off Instagram, saya off semua media sosial yang seperti itu untuk menjauhkan saya dari kecenderungan untuk melihat yang berbau-bau pornografi. Itu cara saya teman-teman. Jadi saya benar-benar off dulu. Saya benar-benar fokus dengan apa yang ada di sekitar saya, dengan keluarga, dengan teman-teman. Jadi banyak waktu saya itu nggak saya habiskan dengan mereka, dengan media sosial lagi. Saya habiskan waktu dengan mereka. Yang biasanya waktu luang saya scroll gitu ya. Tapi sekarang saya berbalik gitu. Waktu itu saya benar-benar mencoba menjauhkan diri dari semua yang membuat saya tergoda. Yang ada di Instagram tuh kadang-kadang tuh ada aja ya teman-teman, lewat gitu kan. Kita mungkin nggak ada niat, tapi lewat gitu kan. Atau mungkin TikTok atau apapun ya. Nah itu
saya benar-benar off waktu itu, dan saya fokus. Kalau saya ada waktu luang, saya berbicara dengan ibu saya. Kalau ada waktu luang, saya berbicara dengan teman saya, dengan kakak saya gitu ya. Walaupun kadang berbicara dengan mereka mungkin gitu ya, kita harus berdebat atau apa, tapi itu nggak masalah. Lebih baik begitu daripada saya jatuh dalam dosa yang sama lagi dan lagi. Nah, itu yang saya lakukan, teman-teman. Nah, ini saya ajak teman-teman untuk mengaku dosa. Kita sama-sama datang ke Tuhan dan kita mau sama-sama jujur di hadapan Tuhan gitu ya. Sejelek-jeleknya kita, tapi Tuhan sudah berjanji gitu ya. Tuhan itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dengan jujur, Dia akan menerima kita. Waktu itu saya juga berat, teman-teman, mau mengaku dengan jujur bahwa dosa saya dosa pornografi, dan saya pun melakukan hal-hal yang berbau pornografi. Saya malu, teman-teman. Tapi benar, Tuhan itu setia dan adil. Dia tidak membuang saya, tapi Dia justru membuang dosa-dosa saya dan membantu saya untuk lepas dari dosa itu. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, teman-teman, kalau saya bisa bersaksi, ini bukan karena saya hebat, bukan. Tapi ini sungguh karena Tuhan Yesus sendiri yang buat saya kuat untuk bersaksi di depan teman-teman yang luar biasa dikasihi Tuhan ini. Ya, teman-teman. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah percaya. Ya, firman Tuhan mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Teman-teman, Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah membeli kita, dan kita sudah dibayar lunas. Tapi sekarang kita percaya nggak? Gitu ya. Itu pertanyaannya. Sekarang kita percaya nggak? Kita perlu lompat dari kehidupan kita yang lama, dari kebiasaan kita yang lama, ke kehidupan yang baru, ke cara hidup yang baru. Teman-teman, bentar lagi tahun 2022. Kita perlu lompat dari cara-cara hidup kita yang lama ke cara hidup yang baru. Kita mau tahun yang baru jadi tahun yang lebih baik. Tahun dimana kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau berlompat dengan iman. Ya, yakin sungguh-sungguh Tuhan tuh mengasihi kita. Yakin. Karena Tuhan sudah buka tangannya lebar-lebar untuk memeluk kita, untuk kembali bersama-sama dengan kita. Tapi sekarang bagian kita untuk merespon, percaya, dan berlari juga, lompat gitu ya, untuk mengejar Tuhan, ya, untuk hidup yang baru. Dan yang pasti, teman-teman, yang ketiga ya, yang paling penting adalah bukan cuma percaya, tapi bangun relasi dengan Tuhan. Mari teman-teman, kita bangun relasi dengan Tuhan day by day, setiap hari. Bukan cuma pada waktu kita ibadah saat ini, bukan, tapi setiap hari, teman-teman. Ketika kita bangun pagi, apa yang pertama kali kita lihat? Apa yang pertama kali kita ingat? Mari kita sama-sama coba biasakan, setiap kali kita baru buka mata pagi hari, kita mau coba-coba sama-sama biasakan terima kasih Tuhan. Kita ingat, wow, aku masih dikasih kekuatan untuk bangun. Ini anugerah. Bisa, teman-teman. Aku yakin teman-teman bisa. Kita semua bisa. Gitu ya. Kita bangun relasi. Seperti seorang bapa dan anak. Itulah antara kita dan Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang di atas awan-awan, bukan, teman-teman. Tapi Dia Tuhan yang dekat. Seperti bapa dan anak. Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Teman-teman yang bawa Alkitab boleh dong mungkin dibuka, tapi kalau nggak buka juga nggak bawa juga nggak apa-apa. Mari kita sama baca dari Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Ya, sudah teman-teman? Mari kita baca sama-sama. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat
bahwa kita ini debu. Ya, ada amin teman-teman. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, itulah Tuhan kepada kita yang takut kepada Dia. Mari teman-temanku yang terkasih, kita bangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Kita punya waktu khusus untuk berdoa, untuk bincang-bincang, untuk curhat, untuk dengerin firman-Nya setiap pagi, entah setiap malam. Kapanpun waktu yang pas buat teman-teman. Dan bukan cuman itu, setiap hari apapun yang kita lakukan selama 24 jam, entah itu belajar, entah itu bekerja, mari sama-sama kita ingat Tuhan gitu. Ketika kita ngerasa takut, mari kita coba ingat, oh ya Tuhan, aku gak bisa ini sendirian, aku takut ngadepin ini Tuhan. Atau mungkin ketika kita mulai tergoda untuk melakukan dosa lagi, coba kita ingat lagi, Tuhan, aku lemah banget. Karena Tuhan sendiri tahu kita lemah, teman-teman. Di sini dikatakan dia ingat, dia nggak lupa bahwa kita ini adalah debu. Tapi dia nggak mau membuang kita. Sekalipun dia ingat itu, dia mau jadikan kita anak. Dan dia Bapaknya. Panggil dia Bapa. Mari teman-teman, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sungguh sangat sayang kepada kami anak-anak-Mu yang lemah ini, yang Kau ingat sebagai debu ini. Kami sangat bersyukur kami disayangi oleh Engkau, Tuhan, Raja di atas segala raja, dan menjadi Bapa atas setiap kami. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, untuk cinta-Mu, untuk kekuatan yang masih Kau berikan sampai hari ini, untuk orang-orang sekitar kami yang kami masih bisa lihat, yang kami masih bisa bersahabat, kami masih bisa bercengkrama. Terima kasih Tuhan, ini anugerah yang begitu besar. Kami masih boleh datang di ibadah ini, kami pun masih sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau sama-sama menyerahkan diri kami menjadi milik-Mu Yesus. Kami bukan lagi budak dosa, tapi kami jadi milik Kristus. Dan kami mau ya Bapa memuliakan-Mu dengan tubuh kami. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, Kau melihat anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dulu, sekarang, hingga sepanjang masa. Kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih teman-teman. Selamat mengalami kasih Tuhan lebih lagi, terutama di masa-masa kita menyambut kedatangan Kristus. Saat ini kita akan menyambut Natal. Mari sama-sama bangun relasi dengan Tuhan. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati.